Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bayangkan ini, Bapak dan Ibu bangun di pagi hari, dan meskipun sudah mandi berulang kali, bau tubuh Anda tetap menyeruak, tak bisa dihindari. Bau yang mengintai di setiap langkah, menempel di pakaian, dan bahkan menembus udara di sekitar Anda. Ini bukan hanya masalah kebersihan. Ini masalah yang bisa menghancurkan rasa percaya diri, menjauhkan Anda dari keluarga, dan membuat Anda terperangkap dalam penolakan diri yang tak terlihat. Ini adalah kenyataan yang sering dihadapi lansia, dan lebih menakutkan lagi, seringkali mereka merasa terisolasi tanpa tahu solusi yang tepat. Apakah Anda siap untuk mengetahui bagaimana bau tubuh ini bisa menyerang secara diam-diam dan apa yang bisa dilakukan untuk menghadapinya? Ikuti terus, karena kami akan mengungkap rahasia yang bisa mengembalikan rasa percaya diri Anda yang hilang. Jadi gini, Bapak Ibu yang terhormat, banyak orang mungkin gak sadar kalau seiring bertambahnya usia, tubuh kita itu berubah, termasuk dalam hal bau tubuh. Gak jarang, lansia mengalami bau tubuh yang lebih kuat, bahkan cenderung tidak sedap. Bau ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari perubahan hormon, gangguan metabolisme, hingga masalah kesehatan tertentu seperti diabetes atau penyakit ginjal. Wah, bayangkan, kalau kita yang masih muda saja sering merasa nggak nyaman kalau badan bau, apalagi kalau sudah berusia lanjut, kan? Saya ingat, waktu saya pernah melakukan kunjungan ke rumah seorang pasien lansia, Bapak Anton. Bapak Anton ini sudah berusia 75 tahun, dan dia bercerita kalau sering merasa nggak percaya diri karena bau tubuhnya yang kadang nggak bisa hilang, meskipun sudah mandi berkali-kali. Selain itu, Bapak Anton juga merasa kurang bergairah dan gak ingin keluar rumah. Wah, saya langsung berpikir, ini masalah yang cukup serius, karena bisa mempengaruhi kualitas hidupnya. Jadi, kenapa sih bau tubuh ini bisa lebih kuat pada lansia? Ada beberapa alasan, teman-teman. Pertama, metabolisme kita memang melambat seiring bertambahnya usia, yang bikin proses pembakaran makanan dan pembuangan sisa-sisa metabolisme jadi nggak seefisien dulu. Hal ini bisa membuat bau tubuh menjadi lebih mencolok. Kedua, keringat kita juga bisa jadi lebih banyak mengandung senyawa yang memicu bau tak sedap, terutama di bagian tubuh yang lebih banyak kelenjar keringatnya, seperti ketiak dan kaki. Ditambah lagi, masalah kesehatan tertentu juga bisa memperburuk bau tubuh ini. Bapak Anton, misalnya, ternyata punya diabetes tipe 2, yang juga bisa mempengaruhi metabolisme tubuhnya. Selain itu, dia juga nggak terlalu rajin olahraga, jadi tubuhnya nggak aktif membakar kalori dengan baik. Nah, hal-hal ini semua bisa berkontribusi pada masalah bau tubuh. Dan bayangkan, untuk Bapak Anton yang dulu suka banget keluar rumah dan bertemu teman-temannya, sekarang dia merasa malu dan lebih suka menyendiri di rumah. Jadi, apa dong solusinya? Gini Bapak dan Ibu, meskipun bau tubuh ini sering dikaitkan dengan usia, bukan berarti kita nggak bisa melakukan apapun. Ada beberapa cara sederhana yang bisa membantu mengurangi bau tubuh pada lansia, dan yang paling utama adalah dengan memilih makanan yang bisa membantu tubuh kita berfungsi lebih baik. Saya akhirnya memberi Bapak Anton beberapa saran tentang pola makan yang bisa dia coba. Salah satunya adalah mengonsumsi makanan yang bisa membantu mengurangi bau tubuh. Misalnya, jahe. Jahe bukan hanya bagus buat pencernaan, tapi juga bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan tentu saja membantu menghilangkan bau tubuh. Selain itu, saya sarankan dia untuk lebih banyak makan buah dan sayuran, karena makanan kaya antioksidan bisa membantu detoksifikasi tubuh dan mengurangi bau yang tidak diinginkan. Beberapa jenis makanan yang bisa membantu mengurangi bau tubuh adalah 1. Jahe. Jahe mengandung gingerol, senyawa aktif yang memberikan rasa pedas dan panas pada jahe. Senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri yang dapat membantu mengatasi masalah bau tubuh. Jahe memiliki banyak manfaat untuk tubuh, termasuk meningkatkan sirkulasi darah, yang membantu mengatur suhu tubuh dan mengurangi bau tubuh. Mengurangi peradangan yang dapat mempengaruhi produksi keringat dan bau tubuh. Detoksifikasi alami, membantu tubuh mengeluarkan racun yang dapat menyebabkan bau tidak sedap. Cara mengonsumsinya. Teh jahe, cukup potong kecil-kecil sepotong jahe dan seduh dengan air panas.
Bisa tambahkan sedikit madu untuk rasa manis alami. Tambahkan dalam masakan. Jahe bisa dimasukkan dalam berbagai jenis masakan, seperti sup, tumisan, atau hidangan berbasis nasi. 2. Bawang putih. Bawang putih mengandung alicin, senyawa sulfur yang memberi bau khas pada bawang putih. Alicin juga memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang bisa membantu mengurangi bau tubuh dengan membunuh bakteri penyebab bau. Manfaat: membantu detoksifikasi tubuh dengan meningkatkan fungsi ginjal dan hati yang membantu mengeluarkan racun. Menjaga keseimbangan bakteri tubuh, mengurangi bakteri penyebab bau tak sedap di kulit. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih sehat dan tidak mudah terjangkit infeksi yang dapat mempengaruhi bau tubuh. Cara mengonsumsinya: dimakan mentah. Cukup potong halus bawang putih dan tambahkan ke dalam salad atau makan langsung dengan roti. Dalam masakan, bisa ditumis, dicincang, atau dipanggang dalam berbagai masakan untuk menambah rasa dan manfaat. Minum air bawang putih. Rebus beberapa siung bawang putih dengan air, kemudian diminum. Rasanya bisa ditambahkan madu agar lebih enak. 3. Lemon. Lemon kaya akan vitamin C, antioksidan, dan senyawa asam yang membantu mengatur pH tubuh, sehingga bisa mengurangi bau tubuh. Manfaat: menjaga pH tubuh tetap seimbang, mencegah tubuh menjadi lebih asam yang dapat meningkatkan bau tubuh. Mengeluarkan racun melalui keringat, karena lemon adalah agen detoksifikasi alami. Meningkatkan metabolisme tubuh, yang juga berperan dalam mengurangi bau tubuh. Cara mengonsumsinya: air perasan lemon. Peras 1 buah lemon ke dalam segelas air hangat dan minum di pagi hari. Ini membantu membersihkan tubuh dan meningkatkan pencernaan. Tambahkan dalam masakan. Peras sedikit lemon pada salad atau masakan berbahan ikan untuk memberi rasa segar dan manfaat detoksifikasi. Lemon tea. Tambahkan irisan lemon ke dalam teh hijau atau teh herbal untuk manfaat ganda. 4. Sayuran hijau. Bayam, kale, selada, DLL. Sayuran hijau kaya akan klorofil, antioksidan, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Klorofil memiliki sifat detoksifikasi dan antibakteri yang dapat membantu mengurangi bau tubuh. Manfaat: detoksifikasi alami, membantu membersihkan darah dan menghilangkan racun yang bisa menyebabkan bau tak sedap. Meningkatkan sistem pencernaan, karena kandungan seratnya yang membantu melancarkan buang air besar dan mengurangi gas yang dapat menyebabkan bau tubuh. Meningkatkan sirkulasi darah, yang dapat membantu tubuh lebih cepat mengatur suhu dan mengurangi bau keringat yang berlebihan. Cara mengonsumsinya: salad sayuran hijau. Konsumsi selada, bayam, kale, atau selada air dalam bentuk salad segar. Bisa diberi dressing minyak zaitun dan lemon. Masakan sayuran. Tambahkan sayuran hijau ke dalam sup, tumisan, atau hidangan berbasis nasi. 5. Apel. Apel mengandung pektin, serat larut yang membantu detoksifikasi dan menjaga kesehatan pencernaan. Apel juga kaya akan antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas. Manfaat: menjaga pencernaan sehat, dengan serat yang membantu memperlancar buang air besar dan mencegah masalah pencernaan yang dapat menyebabkan bau tubuh. Meningkatkan sistem imun, sehingga tubuh lebih kuat dalam melawan infeksi yang bisa menyebabkan bau tubuh. Mencegah dehidrasi, karena apel mengandung banyak air yang membantu tubuh tetap terhidrasi. Cara mengonsumsinya: makan langsung. Cukup makan 1 buah apel setiap hari sebagai camilan sehat. Smoothie apel. Blender apel bersama dengan sayuran hijau dan air kelapa untuk minuman sehat. Apel dalam salad. Potong-potong apel dan campurkan dengan sayuran hijau dalam salad yang segar. 6. Yogurt. Yogurt mengandung probiotik, yaitu bakteri baik yang sangat penting untuk kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Manfaat: meningkatkan pencernaan, yang membantu mengurangi gas dan bau tak sedap dari tubuh. Menjaga keseimbangan bakteri baik dalam tubuh, yang dapat mengurangi bakteri penyebab bau tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh, karena probiotik mendukung sistem imun. Cara mengonsumsinya: yogurt plain. Konsumsi yogurt tanpa pemanis setiap pagi atau sebagai camilan di siang hari. Smoothie yogurt. Campurkan yogurt dengan buah-buahan segar untuk minuman sehat yang kaya probiotik. Yogurt dalam salad.
Gunakan yogurt sebagai dressing salad untuk menambah rasa segar. Setelah beberapa minggu mengikuti saran saya, Bapak Anton mulai merasakan perubahan. Dia merasa lebih segar dan percaya diri. Bahkan, dia mulai merasa lebih berenergi dan mulai ikut beberapa kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Saya benar-benar senang melihat perubahan itu, karena selain tubuhnya yang lebih sehat, Bapak Anton juga kembali menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi intinya, meskipun bau tubuh bisa menjadi masalah bagi lansia, bukan berarti itu tidak bisa diatasi. Dengan perawatan diri yang tepat, termasuk pola makan yang sehat dan gaya hidup aktif, kita semua bisa merasa lebih percaya diri di usia berapapun. Bapak Anton adalah contoh nyata bagaimana perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa membawa dampak besar dalam kualitas hidup seseorang. Jadi, itu dia Bapak Ibu, cara-cara sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri terutama pada seorang lansia. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau Bapak dan Ibu punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk menulisnya pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap percaya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.